sesuai dengan kebutuhan di mana mereka berada. Hearing God, living by faith. Mendengar Tuhan, hidup dengan iman. Semboyan semangat pelayanan kami. Segala sesuatu karena pekerjaan ini adalah diberikan Tuhan kepada kami. Pertama sekali, setiap kami yang melayani di STT Lintas Budaya harus mendengar Tuhan bahwa disinilah tempat kami untuk melayani. Dengan dasar itu, maka kami hidup untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu dengan percaya penuh kepada Tuhan. Ini diaplikasi dan diimplementasi kepada para mahasiswa kami yang datang ke STT ini. Kalau mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, maka kami yakin mereka harus hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Kami menantang mereka khususnya buat S1. Kami menantang mereka untuk tinggal di asrama selama 4 tahun dengan yakin dan penuh keyakinan bahwa selama mereka belajar disediakan oleh Tuhan secukupnya. Laboring for the gospel, bekerja untuk Injil, itulah tema kita hari ini. Yang akan berbicara kepada kita sebagai orator sekaligus pembawa firman Tuhan, Dr. Ethinius Sarefa, DTH, Doktor of Teologi. Saudara ini sebagai Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya, Sekretaris Program Doktor di STTSU Medan, Pendeta Fungsional BNKP Resort 42 Medan, Ketua Yayasan Kasih Raja Wali Indonesia, dan saat ini sedang dalam kompetisi menjadi asesor nasional. Saudara ini, Bapak Ethinius Sarefa, mendapat doktor dari STI Yogyakarta. Doktor yang kedua bidang perjanjian lama. Dalam penulisan disertasi saat ini dilakukannya di STT Cipanas. Kita akan mendengar beliau apa yang diberi Tuhan di dalam hatinya, bekerja untuk Injil, laboring for the gospel. That is the great commission of Jesus Christ when he was ascended on heaven, and he gave the great commission. He said, "Go and disciple all people, all ethnic groups in the world." So we need the workers, we need the laborers. Kita perlu bekerja untuk melakukan itu. STT Lintas Budaya berkeinginan hati untuk melanjutkan dan memulai yang disebut dengan program doktoral. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya kepada Puke 2 kami, menjadi motor dan penggerak pada kepanitiaan ini bersama dengan staf kami yang ada. Kebetulan 2 bulan terakhir ini saya tidak berada di Batam. Saya sedang berdoa-doa sementara mereka bekerja. Kebetulan saya ada pelayanan di Amerika Serikat. Tapi berterima kasih kepada Insinyur Yasun Rosa, Master Teologi, Master of Art, Intercultural Education. Saudara-saudara semua, dengan mereka lah melakukan pekerjaan ini, sementara ketuanya adalah mendukung dalam doa. Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya dengan agenda tunggal, wisuda program Strata 1, program studi Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen, dan Strata 2, program studi Magister Teologi dan Magister Pendidikan Agama Kristen, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Calvin Daci, Sarjana Sains, Master of Art, Intercultural of Education, Master Teologi. Kepada Bapak kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia satu dua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri,
orang, banyak pejuang yang telah memperjuangkan bangsa ini, bangsa Indonesia hingga seperti sekarang. Bukan hanya bangsa ini, tapi juga gereja kita, umat Tuhan yang ada di bangsa ini bisa memancarkan terang. Ada banyak juga para pejuang misi yang telah datang berjuang untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Marilah kita meluangkan waktu kita sejenak. Mari kita mengheningkan cipta, kita mengenang bagaimana Tuhan berkarya lewat para pejuang-pejuang yang telah dipakai Tuhan untuk kebangsaan, untuk bangsa kita, untuk umat Tuhan, sehingga kita boleh berada pada saat ini seperti sekarang ini. Hening cipta dimulai. Dalam acara selanjutnya, acara ke-6, pengumpulan persembahan. Dan sebelumnya, kami minta kesediaan Bapak Dr. Herianto, Dr. Teologi, memimpin kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat dan kasih, Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pertolongan dan kebaikan-Mu yang telah mengizinkan kami melewati satu malam istirahat kami dengan baik, dan Tuhan yang sudah membangunkan kami di pagi hari penuh dengan keceriaan, penuh dengan kesehatan, dan penuh dengan semangat dan optimisme dalam menjalani hari-hari hidup kami yang dilaksanakan di tempat ini melalui lembaga-Mu yang Kau berkati, yaitu STT Lintas Budaya Batam. Kami minta pohon pertolongan Tuhan untuk boleh memberkati setiap acara kami ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terindah, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Tidak hanya materi, bahkan juga jiwa raga, bahkan segenap kehidupan kami boleh persembahkan menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada-Mu. Orang tua mahasiswa yang telah berkenan memberikan persembahan lewat kehadiran anak-anak mereka menjadi mahasiswa di tempat ini, bahkan juga sponsor-sponsor kami secara moral maupun material kepada lembaga-Mu ini, kepada para mahasiswa Tuhan. Biarlah Kau berkali-kali lipat ganda kepada setiap orang yang sudah mengulurkan tangan untuk menjadi berkat dengan persembahan mereka kepada lembaga dan mahasiswa kami di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah saat ini Tuhan, kami juga boleh diajari dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bapa, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sumber segala berkat dan kasih. Amin. Baik, kepada petugas kami persilakan untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Puji nama Tuhan, kita memasuki acara yang ke-7, yakni orasi ilmiah sekaligus firman Tuhan oleh Bapak Dr. Epignius Harepa, Dr. Teologi. Untuk itu kita mengangkat pujian kepada Tuhan dengan sayap-Mu. Para hadirin, kami undang untuk bangkit berdiri. Kau
besertamu, maka pulang roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu kunantikan. Tanganmu Tuhan selalu kunantikan. Maka kau besertamu. Tanganmu Tuhan selalu kunantikan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang baru turunlah atas saudaraku sekalian, memenuhi kita dengan sukacita dan hikmat yang baru, hingga kita boleh menikmati berkat-berkat yang akan curahkan pada siang hari ini. Buat kami menikmati kebenaran ini. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang kekasih, sesuatu yang baru bagi saya, walaupun sebenarnya sudah lama dalam dunia pendidikan, yaitu dalam otakku ini orasi ilmiah lah, dan khotbah lah. Jadi dua hal ini mengganggu sebetulnya, karena ketua bilang Bapak yang harus khotbah dan orasi ilmiah. Jadi bagaimana menggabungkan dua yang luar biasa ini? Orasi ilmiah lebih bersifat psikomotorik, lebih bersifat kognitif, dan khotbah lebih bersifat afektif dan psikomotorik. Jadi bagaimana menggabungkan dua kutub yang aksiomanya seringkali sedikit berlawanan. Para dokter hari ini sudah memberi lampu merah pada saya. Mereka bilang orasi tidak boleh lebih dari 30 menit. Wah, saya biasa orasi juga satu jam. Jadi namun demikian saya terima dengan segala kerendahan hati, dan saya serahkan hidup saya untuk dinilai audiens hari ini. Apakah saya mampu menyatukan dua hal ini? Dan saya mohon Pak Dr. Herianto, kalau nanti saya sudah lebih setengah jam, dengan rendah hati Bapak stop saya. Tapi kalau kurang dari 30 menit saya boleh menyelesaikan pidato ini, khotbah ini, Bapak bawa saya makan ya. Saudaraku yang kekasih, laboring for the gospel. Untuk memenuhi tuntutan ini, maka saya ngajak kita sedikit sejenak berkelana kepada dunia Elia. Ya. 1 Raja-Raja 19. Saya tidak perkosa teks ini, tetapi saya ingin baca dia menurut versi saya, saudaraku. Karena itu jangan kecewa kalau tidak semuanya saya baca. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam.
karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan itu pun mereka ingin mencabut nyawaku. Saya harus sedikit berkelana ke teks, sebab nanti mahasiswa Biblika Perjanjian Lama S2 akan bilang Bapak tidak konsekuen. Konteksnya harus dikupas sedikit ya, dikuliti sedikit. Ratu Isabel demi mendengar bahwa Elia sudah berkonfrontir dan kemenangan adalah di pihak Tuhan, ketika 400 lebih nabi-nabi Baal disembelih dan Ahab geramnya luar biasa, saudaraku. Lalu diputuskan bahwa Elia hendak dieksekusi. Baru saya baca ini adalah narasi di Gunung Horeb, di sebuah gua, saudaraku. Di dalam gua itu Tuhan bilang, kalau orang yang bersahabat